Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi wa rabbil islami dinna wa Muhammadan nabiyya wa rasula amma ba'du. Pada kesempatan yang baru ini bahasa sesuatu fabel yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah kita sering-sering memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirannya yang telah memberikan kita hidayah, inayah, kesempatan iman Islam, kesempatan sehat, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, para keluarganya, Pak Wali, Pak Ustadz yang kita teladani sampai saat ini, dan kita memohon agar kita semua mendapatkan syafaatnya biar bertemu dengan beliau yang kita agung-agungkan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah yang Maha Kuasa. Masyaallah muslimin, para subscriber suara fabel yang dirahmati Allah. Islam dan pengasuhan anak. Bagi orang tua, kehadiran anak adalah anugerah yang paling indah yang harus disyukuri. Anak adalah pelengkap kehidupan rumah tangga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur atas anugerah anak kita wujudkan dengan mencintai, menyayangi, membuai, membelai, dan menjaga anak kita dari hal-hal yang membahayakannya. Para suara difabel, sebenarnya anak tidak hanya anugerah, tetapi surga titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah melihat dan menguji kita dengan amanah itu. Akan dibawa kemanakah si anak menjadi tanggung jawab besar kedua orang tuanya. Jadi diperlukan proses dan pengasuhan yang benar. Mengapa dikatakan orang tua sangat bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak-anaknya? Karena dalam Islam, anak terlahir suci. Orang tuanya yang kemudian menentukan akan menjadi seperti apa anaknya kelak. Dan ini menyangkut banyak hal, termasuk keyakinan dan nilai-nilai kehidupan si anak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal qidadi fa'a bawa huyuh hawidanihi awyun nasirajibnihi awyumai jis Shani
Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Bahasa bersuara difabel fitrah adalah suci, seperti kertas yang belum dicoret-coret, yang masih baru. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh tanggung jawab orang tua tidaklah mudah, sebab selama seorang anak berproses menjadi dewasa, orang tua harus memegang kendali. Soal ini pun kita selaku orang tua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jadi kita tidak bisa seenaknya dalam mendidik anak. Ya, sebagaimana kita ketahui betapa banyak orang tua zaman sekarang atau zaman now, bahasa Skribel suara difabel lebih mengenalnya, menerapkan pengasuh sesuka hati mereka terhadap anaknya. Pengasuh dan pola pendidikan liberal, budaya permisif dan sebagainya, bukan mengarahkan anak pada jalan terbaik. Justru orang tua mendorong mereka jatuh pada lembah keniscayaan. Hadirin yang dirahmati Allah, bahasa Skribel suara difabel. Tujuan dari pengasuhan sendiri adalah dalam rangka membentuk anak-anak agar menjadi manusia yang sehat, cerdas, berbudi pekerti luhur atau akhlak mulia, sehingga menjadi generasi yang kuat dan dapat diandalkan untuk memimpin umat pada masa depan, dan tidak menjadi generasi yang lemah serta kehilangan orientasi dan pegangan hidup. Generasi yang lemah dan kehilangan orientasi hidup akan mudah diombang-ambingkan arus zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita akan perlunya regenerasi yang baik, sehingga kita tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Dalam surat An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Walyahu syalladina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka
berbicara dengan tutur kata yang benar. An-Nisa ayat keempat, ayat ke-9 surat keempat dari Al-Quran. Dalam Islam, mendidik anak bahasa subscriber surat difabel disandarkan pada sumber pegangan kaum muslimin seluruh dunia, yaitu Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran tidak hanya membahas kewajiban anak kepada orang tua, tetapi juga membahas kewajiban orang tua kepada anaknya. Ayat di atas adalah salah satu pedoman atau peringatan atas kita tidak main-main dalam mendidik anak. Hadirin yang dimuliakan Allah, para subscriber suara difabel yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengasuh anak, yang kita lakukan pertama dan utama adalah mengenalkan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan dasar hubungan yang baik sebagai wujud hablum minallah. Sebagai orang tua, kita harus memperhatikan hal ini. Kita harus bisa mengenalkan anak-anak kita Tuhan yang benar dan menuntun mereka untuk taat dan patuh kepadanya sejak dini. Mengapa para subscriber surat difabel? Mengapa yuk? Sebab ketaatan itulah modal utama untuk selamat dalam mengarungi kehidupan di dunia, serta jaminan keselamatan dan kebahagiaan kelak di akhirat. Lagi pula, kepada siapa lagi kita taat jika bukan kepada Allah. Dia sang pencipta yang tiada mengurus makhluk ciptaannya, termasuk kita dan anak-anak kita. Salah satu bentuk menanamkan ketaatan sejak dini adalah melatih anak-anak kita untuk sholat dan berdoa. Bahasa subscriber surat difabel akan dibawa kemanakah si anak menjadi tanggung jawab besar kedua orang tuanya. Berikutnya, kita perlu mengajarkan anak-anak kita memiliki semangat yang kuat dalam menjaga harmonisasi kehidupan. Dengan kata lain, ajarkan anak-anak nilai-nilai kemanusiaan, perlu membangun hubungan yang baik, gemar berbuat baik kepada sesama, dan ringankan menolong kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Ini sebagai perwujudan hablum minannas. Pentingkah hal ini? Tentu saja penting. Surat difabel subscriber semuanya yang saya sayangi karena Allah tentunya. Tentu saja sangat penting. Kita tahu kehidupan Rasulullah SAW sangat terkait dengan sebaran nilai-nilai sosial, kemanusiaan yang kaya,
itu juga harus menjadi teladan kita. Bisa dibilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang tidak egois. Beliau sangat memperhatikan urusan manusia dan sangat tidak tega kepada orang-orang yang kurang beruntung dalam hidup mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya salah secara individual, tapi juga salah secara sosial. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, para subscriber suara difabel. Mencontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 tahapan dalam proses pengasuhan anak-anak. Pertama, saat umur anak-anak 0 sampai 6 tahun. Pada tahap ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memanjakan, mengasihi dan menyayangi anak-anak kita dengan penuh. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita ada serta selalu menyertai dan melindungi mereka. Pada tahapan usia ini kita jarang menunjukkan kekerasan kepada mereka karena hal ini akan sangat membekas di hati mereka dan mempengaruhi kondisi mental mereka. Intinya pada tahap ini anak-anak sekolah kita jadikan sebagai raja atau ratu. Kedua, saat umur 7 sampai 14 tahun, para subscriber suara difabel yang sudah memiliki anak. Umur 7 sampai 14 tahun, pada saat ini selaku orang tua, kita harus mulai menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Setidaknya pada usia ini anak-anak sudah kita ajarkan untuk disiplin sholat sebagai tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu supaya mendirikan sholat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat saat berumur 10 tahun dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka laki dan perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun kata pukul dalam hadis tersebut bukan untuk menyiksa atau menganiaya, melainkan berupa pukulan lembut di tempat yang tidak berbahaya sebagai teguran atau peringatan. Tujuannya adalah melatih dan menanamkan anak-anak perlunya tanggung jawab pada subscriber suara difabel. Pada usia ini sangat penting untuk menanamkan kesadaran beragama. Ketiga, saat usia anak umur 15 sampai 21 tahun, pada tahapan ini anak-anak sudah pada usia remaja yang ingin merdeka dan bebas dari intervensi orang tuanya.
Tak heran muncul sikap memberontak dari diri mereka. Nah, pada tahap ini orang tua harus memiliki pendekatan yang halus. Orang tua harus mampu menjadi kawan dan sahabat bagi mereka sehingga mereka merasa nyaman dengan kita. Kenyamanan yang terbangun dan dirasakan oleh anak-anak dalam lingkungan keluarga akan memberikan dampak yang sangat positif. Mereka tidak akan tertarik dengan dunia luar yang liar dan bebas. Tentunya kita juga tidak mau mengambil risiko anak-anak kita bergaul bebas di luar sana, ya kan, subscriber Suara Difabel. Jadi menumbuhkan lingkungan dan suasana rumah tangga yang menyenangkan serta hubungan anak dan orang tua yang baik akan menjadi benteng bagi anak kita agar tidak terpapar pengaruh negatif yang ada di luar. Keempat, yaitu umur 21 tahun ke atas subscriber Suara Difabel. Pada tahap ini orang tua perlu memberikan kepercayaan penuh kepada anak-anak untuk membuat keputusan mereka sendiri. Orang tua tidak perlu lagi bersikap otoriter. Kita selalu orang tua hanya perlu memantau, memberikan masukan atau nasihat, mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Pemberian kepercayaan yang tulus dari orang tua akan merajut semangat dan membuka kesadaran anak-anak untuk berbuat sesuatu yang membanggakan orang tua dan tidak mengecewakan mereka. Subhanallah, para subscriber Suara Difabel sekalian, kita haruslah bersyukur betapa setia dan rinci Islam melalui Rasulullah SAW mengajarkan kita soal hal ini. Semoga kita dianugerahi keluarga yang berbahagia dan anak-anak yang soleh maupun soleha. Para subscriber sekalian Suara Difabel, semoga kisah ini dapat menginspirasi kita dalam menjaga si buah hati atau anak-anak kesayangan kita masing-masing. Kiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan dukung terus channel Suara Difabel Official yang penuh inspirasi dan inovasi dan penuh inspirasi dalam soal agama. Amin.